Oke, kita masuk ke part 2 terkait dengan transaksi interperusahaan dari aset tetap dari sudut pandang penjualan hilir atas tanah tersebut. Nah, di mana perbedaannya itu nanti pada saat kita menghitung NCI dan juga pada saat kita mengakui dari unrealized dari profit NCI tersebut sebelum terjadinya penjualan dari land tersebut. Oke, kita lanjut aja ya. Di mana nantinya penjualan hilir tersebut atau yang kita sebut dengan penjualan downstream akan berbeda ya pada saat nanti kita menghitung dengan menggunakan penjualan upstream. Dimana pada saat kita menjual penjualan upstream, tadi saya ulangi lagi, nanti ada persentase tersebut pada NI baru dikurangi dengan adanya unrealized dari profit dan plus realized profit dari upstream. Kalau tadi kan kita nggak, kalau yang downstream kan kita kan presentasi langsung dikali dengan NI dikurangi atau plus minus dengan amortisasi aja, baru tutup kurung dikurangi dengan unrealized profit maupun plus realized profit. Oke, kita lanjut ya. PTP membeli 90% saham PTS, ini Sigma S ya, pada awal tahun 2008 senilai 270. Ini sama tadi, ekuitasnya terdiri dari 200 plus 100, maka 300.000 ya. 300.000 kalau kali 90% maka kan 270, maka nggak akan ada muncul goodwill maupun gain on bargaining. Nah, untuk tahun 2008 Sigma melaporkan net income sebesar 70.000 dan tidak membagikan dividen. Pada tahun 2008 tersebut Sigma menjual tanah ke P seharga 50.000. Tadi kita tahu ya costnya adalah 40.000, maka di sini akan mencatat keuntungan tadi cash 50, ini yang dicatat oleh P ya. Cash land pada gain on sales. Sama seperti yang tadi saya udah jurnal. Nggak ada perbedaan untuk terkait dengan jurnal tersebut. Berarti kalau si S nanti nyatatnya adalah land pada cash senilai 50.000. Oke. Dari sudut pandang konsolidasi sama ya, tidak ada laba antar perusahaan dari sudut pandang land tersebut. Nanti intinya adalah yang dicatat 10.000 tersebut harus dilakukan eliminasi dengan cara ini, kalau kita menggunakan metode cost gain on sales pada land sebesar 10.000. Untuk yang ini sama ya, kita menggunakan metode cost dulu. Nah, bagaimana kita melakukan jurnal eliminasinya? Jurnal eliminasi yang kedua adalah, ini jurnal eliminasi yang pertama, jurnal eliminasi yang kedua adalah kita mengeliminasi akun investment dengan mengkreditkan akun tersebut dan mendebitkan akun equity-nya. Ini sama seperti tadi, return net earning, capital stock 100-200, investment intensity adalah 270, NCI beginning adalah 30.000. Nah nih, bedanya pada saat kita menghitung nanti kepemilikan si NCI. Pemilikan NCI adalah tadi presentase dikali dengan net income dikurangi dengan unrealized dari profit. Nah, kalau tadi kita nggak kurangi dengan unrealized profit ya, karena kita menggunakan metodenya downstream atau penjualan hulu. Kalau ini kan penjualan hilir, maka nanti NCI expand pada NCI ending sebesar 6.000. Bedanya di situ. Untuk yang ininya sama 10.000, sehingga nantinya didapat total dari net income-nya adalah 144 dan total dari return net earning ending-nya adalah 351. Sedangkan total aset dan total liabilities plus equity-nya adalah 867.000 rupiah. Oke, ini sama ya, nggak ada perbedaan. Nah, tadi karena jurnal eliminasi hanya ada dalam kertas kerja, maka land akan senantiasa dilaporkan terlalu tinggi sebelum nantinya pada saat sebelum terjual. Jadi catat terlalu tinggi terus ya, sehingga nantinya di jurnal eliminasi untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, jurnal eliminasi untuk unrealized profit yang melekat pada akun land tersebut untuk tahun-tahun berikutnya beda ya. Kalau tadi kita return earning pada land aja, sedangkan ini kita harus mencari kepentingan non pengendali karena upstream. Berarti tadi kita kan tahu ya, landnya itu adalah unrealized profit adalah 10.000. Nah, kepemilikan si P adalah 90%. Maka 90% dikali dengan 10.000, sedangkan NCI adalah 10%. Oke, jadi bedanya di sini. Nah, kalau dia menggunakan metode equity, ininya sama income from-nya, tapi nantinya dia menghitungnya beda. Kalau tadi 70.000 tutup kurung baru dikali dengan 10.000, kalau ini enggak ya. Untuk nanti kita mencari akun income from-nya, kita dapetin dengan cara 90% dikali dengan 70.000 dikurang dulu 10.000, maka menghasilkan nanti 54.000. Sedangkan untuk investment in S-nya awalnya adalah 270 plus 54.000 karena tadi ada unrealized profit dari land. Nah, ini untuk yang ketiga, untuk mendapatkan NCI expand-nya sama ya, persentase dikalikan dengan net income dikurangi dengan unrealized profit dari upstream.
Untuk itunya sama, jurnalnya sama, yaitu nanti income from pada investment in S itu untuk catatan tambahan yang belum ada di di metode cost. Jadi kita tambahan income from pada investment in S. Nah, untuk tahun berikutnya jurnal eliminasinya adalah sama ya, investment in S, bedanya hanya di sini. Ya, ini 90%, ini 10%-nya. NI-nya pada land. Oke. Nah, bagaimana ketika nantinya di tahun setelah tahun penjualan antara perusahaan tersebut terjadinya penjualan kepada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini tidak memiliki hubungan afiliasi ya. Contoh, dari soal sebelumnya kita tahu ya, harga tanahnya tersebut misalkan dijual dengan harga 60.000, maka nanti si S akan mendapatkan keuntungan 10.000. Karena kenapa? Dia mengakui costnya adalah 50.000 kan ya. Sedangkan untuk laporan laba konsolidasi sama seperti tadi, labanya harusnya diakui sebesar 20.000. Nah, bagaimana kita melakukan jurnal eliminasinya? Nah, sama kayak tadi, cuman kita menimbulkan akun NCI karena penjualannya secara upstream sekali lagi ya. Maka return net earning NI pada gain on sale senilai ini 90%-nya, ini 10%-nya dari 10.000. Nah, dengan jurnal eliminasi ini maka nanti laporan konsolidasi tetap sama ya, 20.000. Nah, kalau dia menggunakan metode equity, maka jurnal eliminasinya nanti tinggal bedanya hanya di return net earning-nya aja. Diganti dengan investment in S. Karena kenapa? Tadi pada saat kita melakukan eliminasinya kan investment pada land. Nah, ini pada saat kita melakukan eliminasinya terkait dengan sudah terjual gitu ya, maka investment pada NCI dan gain on sales. Oke, ini terkait dengan mencatat realized profit atas land tersebut. Oke, itu untuk part 2 terkait dengan transaksi antar perusahaan aset tetap non depreciation. Nanti kita akan masuk ke part 3 terkait dengan intercompany profit dari depreciation plan aset. Berarti nanti ada depresiasi.